Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita Dewi Masuda, mahasiswa PPG tahun 2024 di IAIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema pembahasan tentang meyakini kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman terbagi dalam 6 bagian. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab Allah. Keempat, beriman kepada Rasul Allah. Kelima, beriman kepada hari akhir. Keenam, beriman kepada qada dan qadar. Dan iman kepada kitab-kitab Allah, menurut bahasa, kitab artinya buku, surah, kiriman, sedangkan iman artinya percaya. Secara terminologi, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya, agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia, agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Pengertian kitab dan suhuf. Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Persamaan dan perbedaan. Persamaan kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah. Perbedaannya: 1. Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. 2. Kitab dibukukan, sedangkan suhuf tidak dibukukan. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Sohifah atau lembaran-lembaran firman Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi lainnya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah fardu ain. Suhuf Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Nabi Idris menerima sebanyak 30 suhuf. B. Nabi Sis menerima sejumlah 50 suhuf. C. Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. D. Nabi Musa menerima 10 suhuf. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Quran Surat Al-Alaq ayat 18-19. Fungsi diturunkannya kitab. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Nama kitab Allah yaitu yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. Periodisasi kitab-kitab. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai. Kitab Taurat menjadi pedoman serta petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel berbahasa Ibrani. Semenanjung Sinai adalah sebuah wilayah yang berada di negara Mesir, terletak antara benua Afrika dan Asia sekitar 450 km dari ibu kota Kairo. Kitab Taurat yang disebut The Ten Commandments atau 10 firman Tuhan. Kitab Taurat diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 2 dan Al-Maidah ayat 44. Dan kami berikan kepada Musa kitab atau Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel. Quran Surat Al-Isra ayat 2. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Quran Surat Al-Maidah ayat 44. Jelasan lain dari Al-Quran, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49. Kandungan kitab Taurat. 1. Kewajiban meyakini keesaan Allah. 2. Menyebut nama Allah dengan hormat. 3. Supaya mensucikan hari Sabtu. 4. Menghormati kedua orang tua. 5. Larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. 6. Larangan berbuat zina atau cabul. 7. Larangan mencuri. 8. Larangan berdusta atau menjadi saksi palsu. 9. Larangan berkeinginan berbuat cabul. 10. Larangan mengambil hak orang lain.
Kitab Zabur. Kitab Zabur berisi 150 surat yang disenandungkan Nabi Daud alaihissalam, diturunkan di Yerusalem, berbahasa Kiptiah. Berisi 1. Nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, 2. Nyanyian perorangan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, 3. Ratapan-ratapan jamaah, 4. Ratapan dan doa individu, 5. Nyanyian untuk raja. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Kitab Injil. Secara bahasa, Injil artinya pengabaran yang baik atau sebagai kabar gembira datangnya juru selamat. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem dengan bahasa Ibrani untuk mengajak Bani Israel menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Dia, Isa, berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Quran Surat Maryam ayat 30. Kitab Injil sekarang berbeda dengan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa dahulu. Injil yang sekarang disusun oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Kemudian Injil tersebut dinamakan menurut pengarangnya, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya. Kitab Injil yang isinya condong kepada kebenaran Al-Quran adalah Injil Barnabas, yang ajarannya Yesus tidak disalib, dan disalib adalah Yudas Iskariot. Yesus bukan anak Tuhan tetapi Rasul Allah. Putra Ibrahim yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Al-Quran, kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah dengan berbahasa Arab melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai pedoman hidup. Membacanya merupakan ibadah. Firman Allah, "Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan kebenaran terhadap kitab-kitab yang lain itu." Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Al-Imran ayat 3. Proses diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Malaikat menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW seperti suara lonceng. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud yang asli. Saat diturunkannya Al-Quran bagi umat manusia secara berangsur-angsur. 1. Agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. 2. Turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi. 3. Memudahkan untuk diingat dan dihafal. 4. Di antara ayat Al-Quran ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Rujukan Al-Quran, kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber hukum Islam yang pertama. Fungsi Al-Quran: 1. Al-Quran sebagai pedoman hidup. 2. Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta. 3. Al-Quran sebagai cahaya petunjuk. 4. Al-Quran sebagai peringatan. 5. Al-Quran sebagai penerangan dan pembeda. 6. Al-Quran sebagai pelajaran. 7. Al-Quran sebagai sumber ilmu. 8. Al-Quran sebagai hukum. 9. Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa. 10. Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira. 11. Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan. Dari kandungan Al-Quran, segi kuantitas terdiri dari 30 juz, 114 surat. Segi kualitas, akidah dan akhlak, syariah, ibadah, muamalah. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal sebagai Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Membaca Al-Quran bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. 2. Meyakini dan mengakui bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan paling akhir diturunkan. 3. Meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. 4. Menjalani hidup hanya untuk beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Demikian tema yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.